Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala itu masih menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama belum sampai ajalnya ke tenggorokan. Tapi ketika sudah sampai di tenggorokan, maka pada saat itu sudah tertutup pintu untuk bertaubat. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu yang cukup lama kepada dirinya. Kenapa baru ketika maut hendak menjemput baru dia mau bertaubat kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima dan dia nanti di akhirat termasuk ke dalam bagian orang-orang yang merugi. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang yang bernama Al-Harith bin Suwaid yang berasal dari kalangan Ansor, di mana dia irtadda 'anil Islam, murtad dari Islam bersama dengan 12 orang bersamanya, kemudian pergi ke Mekah bergabung dengan orang-orang kafir. Maka kemudian turunlah ayat ini. Kemudian saudaranya yang bernama Al-Hulas ibnu Suwaid membacakan ayat ini dan juga ayat sesudahnya, sehingga dia kemudian kembali bertaubat dan kembali kepada keislaman. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min, bahwa siapa yang mencari agama selain Islam maka itu tidak akan diterima, karena innad dina 'indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tetap di dalam kekafiran maka dia nantinya akan termasuk orang yang merugi di akhirat terutama. Kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang tiga jenis orang yang kufur dan bagaimana mereka berkaitan dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada satu kaum yang kafir sesudah keimanan mereka, sedangkan mereka itu bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak, benar.
Dan juga telah datang kepada mereka al-bayyinat, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti yang sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah kemudian menegaskan bahwa Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ulaika jazaa'ukum anna 'alaihim la'natallah wal malaikati wan nasi ajma'in. Bagi mereka balasannya adalah laknatullah, laknat dari Allah, laknat dari malaikat dan juga semua manusia. Makna dari laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh dari rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini juga digambarkan dari malaikat dan juga manusia. Dia akan dijauhkan dari kasih sayang manusia. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azab bagi mereka, wa la hum yunzarun. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kata Syekh Bahwa Zuhaili, di ayat ini pertama Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ada 3 golongan dari orang-orang kafir yang berkaitan dengan taubat mereka. Yang pertama adalah alladzina tabu taubatan shadiqah. Orang yang setelah kekafiran itu bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang jujur, taubat yang benar, atau biasa disebut juga dengan taubatan nasuhan, taubat nasuhah. Dan ini sebagaimana yang disyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Sebagai contoh adalah tadi yang dikatakan berkaitan dengan salah seorang dari Ansor, di mana dia tadinya murtad, yaitu Al-Harith ibn Suwaid, murtad sesudah keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika turun ayat ini dan menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sangat memurkai mereka yang sebelumnya sudah ada di dalam keimanan, sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar, bahwa ada banyak bukti yang menunjukkan tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tetap kufur, maka mereka itu akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang isyaratnya adalah akan masuk neraka khalidina fiha, akan kekal di dalamnya, tidak diringankan bagi mereka azab. Yang setelah dibacakan ayat ini, Al-Harith kemudian kembali kepada keimanan, bertaubat dengan taubatan shadiqah, taubat yang jujur, taubat yang benar, bukan taubat sambel. Kalau taubat sambel hari ini bilang taubat, akan tapi besok mengulangi lagi. Jadi taubatan shadiqah, maka yang seperti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi mereka yang memang benar-benar akan bertaubat. Ini juga termasuk ke dalam bagian itu orang-orang ahli kitab yang mereka sesungguhnya sudah mengetahui tentang kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bukti-bukti yang mereka dapatkan di dalam Al-Quran
itu sudah mereka temukan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya. Dulunya mereka itu mengimaninya, akan tetapi ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum yang bukan dari mereka, mereka kemudian kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa mereka akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau mereka itu mau bertaubat dengan taubatan shadiqah. Jadi ini yang pertama, alladzina tabu taubatan shadiqah wa humul ladzina asyarat ilaihim al-ayah illal ladzina tabu wa aslahu. Kemudian yang kedua, alladzina tabu taubatan ghaira sahihah. Orang yang taubat akan tetapi ghairu sahihah, di mana mereka kemudian pura-pura beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah keimanan mereka, tsumma izdadu kufran, kemudian bertambah kekufurannya, lan tuqbala taubatuhum, maka taubat mereka itu tidak akan diterima. Wa ulaika humud dhallun, mereka itu termasuk ke dalam bagian orang-orang yang sesat. Jadi orang yang sesat, dulunya mereka iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah itu diutus, akan tapi kemudian kufur dan bertambah kufur, maka bagi mereka itu lan tuqbala taubatuhum, karena tidak adanya al-azmu, tidak adanya keinginan untuk bertaubat. Makanya Amru Khalid, seorang alim dari Mesir, itu kemudian membahas tentang kaum Yunus dan kaum-kaum yang lainnya. Kenapa di dalam Al-Quran kita akan dapatkan kisah dari kaum para nabi yang diantara mereka ada yang ingin untuk bertaubat tapi mendapatkan azab, tapi yang kemudian diterima itu hanyalah kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus sesungguhnya itu sudah akan datang kepada mereka. Azab itu sudah hampir tiba. Ketika mereka melihat bahwasanya akan ada azab, mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun waktu itu mereka sudah ditinggalkan oleh Nabi Yunus, mereka beriman. Nah, kata Amru Khalid, kaum yang lainnya kenapa kemudian tidak seperti itu? Datang kepada mereka azab, akan tapi tetap datang tertimpa azab, walaupun ada yang ingin untuk bertaubat. Maka kata Amru Khalid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang sesungguhnya benar-benar ingin bertaubat kepada Allah, benar-benar ingin beriman, dan siapa yang sesungguhnya tidak ingin untuk bertaubat, hanya ingin untuk menghindari azab. Jadi hanya ingin selamat dari azab itu, padahal sesungguhnya dirinya tidak ingin untuk bertaubat, tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, di mana mereka itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kesempatan. Jadi diberikan banyak kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah, kemudian mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam,
Kalau ini disingkap, jadi azabnya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan beriman. Namun ketika Nabi Musa berdoa dan benar-benar disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali kepada kekufuran. Artinya mereka memang tidak ingin benar-benar bertaubat, hanya ingin disingkapkan azab, yang ketika azab itu disingkap dari mereka, mereka kemudian kembali kepada kekufuran. Yang ini dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, taubatan ghairu sahihah. Jadi taubat yang tidak benar, yang tujuannya memang tidak ingin bertaubat, hanya untuk menghindari azab, tidak ingin untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu lan tuqbala taubatuhum, tidak akan diterima taubat mereka, dan mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Apalagi yang ketiga, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala ahad min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffar, dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim, maka tidak diterima dari mereka mil'ul ardi dhahaban, walaupun mereka ingin menebusnya dengan sepenuh bumi ini, dhahaban, walaupun mereka punya emas itu kemudian banyaknya sepenuh bumi ini, akan tapi tidak akan diterima bagi mereka, karena bagi mereka itu azab yang pedih yang tidak akan ada penolong. Hingga yang ketiga, kata Syekh Wahbah Zuhaili, ini adalah orang yang alladzina yatubuna lam yatubu aslan wa matu 'alal kuffar. Orang-orang yang tidak bertaubat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mati dalam keadaan kekafiran, dalam keadaan kufur. Dan inilah yang kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa orang yang kafir itu ada yang kemungkinan bisa diterima taubatnya, manakala taubat mereka itu memang sungguh-sungguh ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin untuk memperbaiki dirinya. Maka di dalam ajaran agama kita itu yang disebut dengan taubatan nasuhan, taubat yang tulus. Nasuh itu adalah khulus, taubat yang murni. Artinya benar-benar ingin berhenti, al-azmu ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Taubatan shadiqah, taubat yang memang jujur, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang benar, yang setelah itu mereka memperbaiki diri. Dan itu banyak terjadi. Yang tadinya kufur kemudian beriman dan membela Islam sampai mereka mati dalam keadaan keislaman. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ada yang dulunya masih menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian masih berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Khalid bin Walid yang pada perang Uhud itu masih berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena beliaulah sesungguhnya orang-orang kafir itu mendapatkan kemenangan pada perang Uhud, karena dialah ahli perang, melihat
satu kesempatan untuk bisa memukul balik pasukan muslim ketika para pemanah itu turun dari tempat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk terus dijaga, Khalid bin Walid. Tapi setelah itu beliau bertaubat dan kemudian masuk Islam. Termasuk juga sahabat-sahabat yang lain yang baru masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Jadi pada saat Fathu Mekah, dan itu jumlahnya cukup banyak, kan, tapi mereka benar kemudian di dalam keislamannya, berjuang di dalam agama Islam dan mati dalam keadaan memperjuangkan agama Islam. Akan tapi ada juga di antara mereka yang tetap di dalam kekufuran. Ada yang ingin bertaubat akan tapi taubatnya ghairu sahihah, taubat yang tidak benar, hanya ingin untuk bertaubat pura-pura, akan tetapi mereka sesungguhnya tidak ingin untuk bertaubat. Kadang ketika sudah hampir datang kematian, mereka baru ingin bertaubat, di mana hal ini sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan tidaklah taubat itu bagi orang yang mengerjakan sayyi'at, perbuatan yang tidak baik, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika kematian itu menghampiri salah seorang di antara mereka, dia kemudian berkata, inni tubtul an, sekarang saya mau bertaubat. Maka hal yang seperti ini tidak diterima. Dan Rasulullah SAW itu juga telah menegaskan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala itu masih menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama belum sampai ajalnya ke tenggorokan. Tapi ketika sudah sampai di tenggorokan, maka pada saat itu sudah tertutup pintu untuk bertaubat. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu yang cukup lama kepada dirinya. Kenapa baru ketika maut hendak menjemput baru dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah itu masih menerima taubat seorang hamba selama ajalnya masih belum sampai ke kerongkongan. Jadi kalau sudah sampai kerongkongan baru mau bertaubat, ini tidak diterima. Sama seperti taubatnya Fir'aun. Fir'aun itu sudah diberikan kesempatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Akan tetapi sekali lagi Fir'aun, ya istilahnya congoco, tidak ingin bertaubat. Diberikan adab, ada banyak sekali bala waktu itu, berkata kepada Nabi Musa, kalau disingkap ini kami beriman. Tapi ketika disingkap kembali kepada kekufuran. Baru ketika sudah ada di tengah laut, tenggelam, kemudian dia baru berkata, kalau begitu sekarang saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Pada saat sudah mau meninggal dunia, maka hal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya seperti yang dikatakan tadi, kata Amru Khalid, dia sudah diberikan kesempatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taubatnya ini sesungguhnya itu bukan taubat yang shadiqah, bukan taubat yang benar-benar berasal dari hatinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menghindari kematian, hanya supaya dia selamat. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu yang banyak kepada manusia.
Nah, sekarang pilihannya adalah kepada manusia. Apakah manusia itu mau untuk mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sedangkan yang ketiga adalah yang mati dalam keadaan kafir, yang memang di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk bertaubat. Jadi mereka memang dalam kekafiran dan terus berada dalam kekafiran, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yang itu tidak akan bisa ditebus walaupun dengan harta yang banyak. Di dalam satu riwayat itu pernah dikatakan kepada orang yang masuk ke dalam neraka, apakah kamu kalau diberikan kesempatan mau ndak menukar azab ini dengan seluruh kekayaan yang kamu miliki? Maka dia katakan, ya, saya mau. Namun dikatakan kepada dirinya itu, dulu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kamu kesempatan lebih murah dari itu, tapi kamu tidak pernah mau untuk melakukannya. Ketika di dunia tidak usah menebus dengan seluruh kekayaan dirinya. Ketika di dunia tidak usah kemudian menebus dengan emas sepenuh bumi. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh orang yang kafir ini. Jadi dikatakan, dulu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kamu kesempatan yang lebih murah dari itu. Cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuhan, benar-benar ingin untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, tidak usah kemudian menebus dengan seluruh harta itu. Akan tapi kamu telah melalaikannya, tidak mau mempergunakan. Maka hari ini tidak ada yang namanya fidyah seperti itu. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Pada hari ini tidak diambil fidyah, tidak ada tebusan lagi. Dan memang ketika di akhirat orang-orang yang kufur itu berharap seandainya mereka itu bisa menebus azab itu dengan semua yang mereka miliki. Kalau punya kekayaan, kekayaannya ingin diberikan semua. Akan tetapi tidak ada tebusan pada waktu itu. Ya, tebusannya adalah neraka itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia satu kesempatan yang sangat besar, yaitu bahwa di dunia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berbuat kebaikan. Maka sesungguhnya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disyaratkan di dalam doa, Allahumma ja'al haya ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai tambahan bagi kami untuk berbuat kebaikan. Maka sesungguhnya umur itu adalah sekali lagi kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman untuk terus memberikan amal baik, menambah kebaikan demi kebaikan. Sebaliknya bagi mereka yang masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesempatan untuk bertaubat, apalagi sudah datang kepada mereka bukti-bukti tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesempatan itu tertutup manakala ajal itu sudah sampai kepada kerongkongan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah murtad seperti yang terjadi kepada Al-Haris bin Suwaid ini. Walaupun beliau kemudian kembali kepada keimanan,
Akan tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keimanan, karena ketika sudah keluar dari keimanan kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita kepada keimanan. Karena itulah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isyaratnya, kata Ibnu Katsir, hendaklah kita berusaha untuk menjaga ketakwaan itu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan amal kebaikan dan kebaikan, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjemput kita, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mematikan kita dalam keadaan berbuat baik itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita husnul khatimah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.